Apa itu afirmasi, Bang Wijaya? Mensugesti. Jadi Oh, gitu ya, ya. mau abangnya tahu nih, pura-pura nggak tahu aja ini. Iya. Ya, nah ini yang menarik ya. Bang Wijaya atau Bang Herdian ya enak manggilnya? Bang Wijaya nggak apa-apa, Herdian. Oke. Ya, jadi Bang Wijaya kan banyak orang, apalagi zaman sekarang ya, dengan keterbukaan media sosial, entah apapun itu yang seperti sekarang kita di TikTok ini, sering sekali menyatakan afirmasi positif, sehingga orang berlomba-lomba, ya kan? Iya. Jika melakukan afirmasi positif itu sangat baik sebenarnya, tetapi banyak juga yang mengalami ya bertentangan dengan afirmasinya. Aku makin sehat, aku makin kuat, rezeki mengalir dari sumber yang tidak terbatas. Tetapi hal itu tidak menjadi kenyataan. Nah, menurut saya nih, kalau boleh, saya mengusulkan malam ini coba kita berdiskusi tentang hal tersebut. Bagaimana sebuah self talk ataupun afirmasi ini bisa menjadi sebuah hal yang efektif, bisa menjadikan diri kita menjadi powerful sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Waalaikumsalam. Iya. Gitu. Boleh bang. Boleh. Mungkin teman-teman ada yang belum paham apa afirmasi, apa energi dan sebagainya gitu. Mungkin Ya. ada yang benar-benar awam, atau ada yang udah pernah mendengar, bahkan ada yang udah mempelajari hal itu. Mungkin kita bisa ini teman-teman. Ini mungkin hal baru ya discuss kita kali ini gitu. Aku harap sih teman-teman tetap stay di sini gitu. Oke, buat teman-teman yang stay mungkin Bang Wijaya, Bang Nick Carter, Nick Carter, Nick Bang aja, Nick Bang. aja lah, Bang Nick aja. Makasih. Ya, jadi Bang Nick sama Bang Wijaya ya. Ya, ada itu juga seorang guru tanda sakti, ini seorang guru juga, beliau guru kehidupan ya. Iya. Ya, jadi mungkin teman-teman di bawah boleh tulis dulu tuh pemahamannya tentang afirmasi itu sendiri apa sih kira-kira kan? Biar nanti kalau kita menemukan satu sudut pandang yang sama, jadi biar enak tuh bahasnya. Setuju nggak Bang Nick, Kak Wijaya? Setuju. Boleh. Ya. Silakan Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu afirmasi itu apa gitu? Dan sebagainya lah. Mungkin gak cuma afirmasi ya, kayak sejenis itu mungkin yang kalian tahu aja. Karena aku yakin gak semuanya pernah denger bang, atau mungkin tahu gitu. Karena teman-teman di sini sebenarnya teman-teman galau semua ini. Walah. Yang diomongin cinta mulu. Dan galau itu ternyata itu singkatan ya. Apa itu? Singkatan itu. Dia itu apa ya? Gelisah antara lanjut atau Usai. ya gitu. Kalau di aku beda lagi singkatnya. Beda lagi yang Mik. Apa itu Kalau Bang aku, Mik? galau nggak akan laku sampai ubanan. Jadi nggak nggak boleh galau, galau, takut nggak laku nanti. Teman-teman sekali-kali mikir yang berat ya teman-teman ya. Jangan galau terus ya kan. Jangan perpisahan, jangan percintaan mulu lah. Ya. Kali-kali kita harus keluar dari zona itu. Jadi biar kayak ada pengetahuan baru, pengalaman baru, terus nanti ada solusi baru buat segala permasalahan kita. Gitu. Jadi buat yang baru datang, kita live-nya jam Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis jam 7 pagi, Jumat sama Minggu jam 8 malam. Ya. Terus yang boleh naik gantian gitu. Jadi komalnya nggak banyak-banyak ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah Bang Robi kalau ada yang mau naik lagi boleh sharing sesuatu, karena biar ngobrolnya terkonsep gitu dan fokus gitu loh. Jadi makanya naiknya satu-satu bagi yang belum tahu ya. Bantu Baik. di tap ya guys. Ya, jadi untuk mempersingkat juga ya, nanti biar teman-teman bisa gantian ya, Kak Wijaya sama Bang Nick ya. Ya. Santai. Jadi ya mungkin tentang afirmasi sendiri. Afirmasi itu adalah sebuah rangkaian kalimat positif ya, yang kita berikan kepada diri agar itu menjadi sebuah hal yang mendorong kita menuju ke isi kalimat tersebut. Nah, tetapi terkadang kita temukan afirmasi yang dilakukan itu ternyata kurang efektif. Dan ternyata ada juga yang afirmasi itu itu bisa bekerja dalam dirinya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, mungkin yang menurut saya, yang menariknya ini, kenapa ini bisa berhasil, kenapa tidak?
Iya. Sebelumnya izin Bang, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan versi Abang tuh bukan versi Abang. Afirmasi itu apa sih gitu? Ya, afirmasi yang saya sebutkan tadi adalah sekelompok kalimat yang isinya muatan-muatan positif yang diberikan kepada diri kita sendiri atau diberikan oleh orang lain, ya, agar apa yang menjadi isi daripada kalimat-kalimat itu bisa mendorong kita menuju kepada tujuan yang di dalam kalimat tersebut. Itu afirmasi, ya. Sekelompok kalimat sebenarnya itu adalah hal yang netral. Jadi afirmasi itu sendiri netral, sehingga nanti tergantung orang memaknainya itu terhadap sebuah hal yang sifatnya positif ataupun negatif. Nah, beberapa orang terkadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Antika, Pak Robi bahasanya kayak kuliah. Enggak, jadi gini ya, saya buat lebih santai ya, UI ya. Jadi gini deh, UI. Dibilangin kan Bang, ini tuh ibu-ibu galau Bang. jadi kayak dikasih yang agak berat gitu, mereka jadi kayak malah ini pusing nih bener lagi mereka nih. Intinya Antika, bagaimana orang gantian naiknya. Menyemangati ya, memberi semangat kepada diri. Intinya itu, sederhananya seperti itulah ya. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk menyemangati diri, kalau di beberapa orang itu bisa berhasil, dia bisa semangat. Tetapi di beberapa orang lainnya itu tidak bekerja. Nah, itu biasanya kan mungkin tiap orang memiliki pengalaman terhadap afirmasi ini sendiri atau self talk lah ya, kita bicaranya ini berbicara kepada diri sendiri. Dalam hal ini kita berbicara afirmasi ini sebagai self talk. Kita ngomong ke diri, aku bisa, Robi kamu bisa, kamu bisa. Tetapi ngucapin itu berkali-kali, puluhan kali, bahkan ribuan kali, ternyata itu tidak bekerja. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, pertanyaannya gitu ya. Iya. Mungkin Menyambung teman-teman seperti itu. Menyambung seperti itu Kali Jaya. Hal ini ternyata berkaitan sekali. Kebetulan bidang saya ini adalah bidang tentang pikiran bawah sadar. Ya, salah satu bidang yang saya geluti itu adalah pikiran bawah sadar. Bagaimana pentingnya peranan bawah sadar ini terhadap afirmasi itu. Jadi kalau saya berikan sebuah contoh, misalnya seseorang untuk merubah perilakunya pada saat dalam kondisi sadar normal seperti ini, udah mulai sekarang Bang Nik stop rokoknya karena merokok itu ternyata membunuhmu. Nah, tetapi ternyata Bang Nik ini imannya kuat. Kenapa imannya kuat? Dia lebih yakin dia nggak akan mati karena rokok, makanya dia tetap merokok, ya kan? Sehingga itu tidak dilakukan. Nah, tetapi kalau itu dilakukan di layer bawah sadar, tentunya ini memiliki pengaruh yang berbeda. Walaupun nanti pendekatannya nanti banyak ya, dalam hipnoterapi sendiri itu banyak sekali. Sehingga pada saat itu menyentuh di program bawah sadarnya, sehingga itu dorongan untuk bagi Bang Nik untuk berhenti merokok itu akan lebih mudah diterima bagi diri Bang Nik, kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi kepada yang kita sebut tadi afirmasi. Afirmasi itu kenapa selama ini ternyata belum efektif? Mungkin pertama timingnya, ya, timingnya dan kondisi. Pertama Kondisi timing, ya, kondisi pikiran kita. Fisik. Bisa jadi fisik. Jadi kalau kita berbicara tentang pikiran bawah sadar, tentunya tidak terlepas dari gelombang otak. Kalau orang bilang itu seperti itu. Jadi gelombang otak manusia ini kalau kita berbicara seperti ini, kita berbicara dalam kondisi yang disebut gelombang otaknya beta, yang lebih dominan, ya, yang lebih dominan. Halo Master Abdillah, nah itu beliau juga praktisi. Nah, berikutnya itu ada gelombang yang lebih rendah dari gelombang beta itu. Gelombang beta itu antara 18 sampai 24. Kalau gelombang alfa itu dia turun lebih lambat menjadi 18 ke kurang lebih 18 14 sampai 12 sampai 18. Nah, itu lebih lambat lagi dari itu disebut gelombang theta. Gelombang theta ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu, misalnya kita dalam kondisi melamun yang sangat dalam, kita nonton yang betul-betul kita sampai tidak menyadari sekeliling, itu tanpa sadar kita lagi menurunkan gelombang otak sebenarnya.
Nah, kenapa saya bilang tadi afirmasi terkadang itu belum berhasil dalam diri seseorang? Ternyata dia hanya memasukkan itu di program pikiran sadarnya. Sedangkan fungsi pikiran sadar itu adalah kritis, logik, dia sifatnya menganalisa. Misalnya, aku menjadi orang yang kaya raya, pikiran sadarnya akan menganalisa, lu mau kaya dari mana? Misalnya, hey Bang Nik, lu mau kaya dari mana? Lu ngerokok aja kerja seharian, main TikTok, kira-kira pikiran kritis manusia kan seperti itu. Iya, benar. Itu kan, karena memang fungsi dari pikiran sadar itu adalah berpikir logik dan kritis. Nah, tetapi area visual, area imajinasi, itu adanya di pikiran bawah sadar seseorang. Termasuk tadi yang kita bahas areanya emosi ya, tadi sempat di awal tadi menyebutkan emosi tadi. Nah, singkatnya, alangkah baiknya kalau kita sudah memahami sederhananya seperti tadi, berarti kita tinggal ya membuat afirmasi itu biar lebih efektif. Kita memulai dengan waktunya. Waktunya kapan? Yang saya bahas tadi tentang, bingung ya, UI masih bingung. Iya, soalnya memang ini gini teman-teman, memang ini agak sedikit perlu berpikir lebih dikit lagi gitu. Ya. Nanti mungkin kalau kurang jelas, nanti bisa aku rangkum ya teman-teman ya. Dengan bahasa yang simpelnya, santai. dengan bahasa lebih santai. Oke, jadi saya coba berusaha ya untuk lebih santai lagi. Gantian nanti. Kan aku bilang Bang, ini ibu galau semua ini soalnya. Iya. Wah, saya nggak nyangka nih. Kak Wijaya sama Bang Nik ini ngumpulin ibu-ibu galau. Jadi gini deh, secara alami kita ini mengalami kondisi di mana kita gelombang otaknya menurun. Gelombang otak menurun itu menunjukkan gerbang menuju bawah sadar kita, sehingga kata-kata yang kita ucapkan itu akan lebih mudah diterima menjadi sebuah program. Kapan itu waktunya? Waktunya itu kalau pagi pada saat kita bangun tidur. Pada saat bangun tidur itu waktu yang sangat baik, karena di situ gelombang otak kita itu masih sangat rendah. Karena kita kalau tidur normal itu kita berada dalam gelombang otak delta, lebih dominan. Nah, pada saat kita baru bangun itu dia masih masa transisinya. Sehingga apa yang kita ucapkan kepada diri itu akan lebih cepat masuk ke bawah sadar menjadi sebuah program. Apalagi kalau itu dilakukan berulang-ulang, misalnya selama 1 minggu, 14 hari, 21 hari, bahkan sampai 2 tahun dan sebagainya, itu akan melekat menjadi sebuah program yang akan dijalankan oleh diri kita. Gitu loh. Ya. Itu pertama pagi. Yang berikutnya malam hari sebelum tidur. Yang berikutnya juga adalah pada saat kita mengalami sebuah kondisi intens, ya, emosi yang intens. Ya. Misalnya kita dalam kondisi yang sangat senang sekali. Entah dapat lotre, entah dapat kesenangan apa, ya. Dapat janda baru. Iya, kita ucapkan afirmasi yang menurut kita sesuai untuk diri kita. Contohnya Bang, mungkin teman-teman ini kurang paham, dicontohkan aja. Misal kita lagi seneng, misalnya Bang Nik ini tiba-tiba dapat hadiah atau dapat rezeki, dapat inilah Rolls Royce baru lah misalnya kan, saking senangnya beliau ngomong, wahai diriku, mulai hari ini akan nambah lagi keberuntungan yang lain untuk diriku. Jadi suasana perasaan yang seperti itu akan masuk. Oke. Nah, itu kalau secara teknisnya itu kita sebutnya anchor ya. Kita mengangker tersebut ya dalam diri kita. Oke. Terus lagi bersin. Pada saat bersin itu kita itu sebenarnya pikiran kritis kita itu sedang tidak bekerja. Coba kalau orang lagi bersin, asin katanya gitu, 3 kali 9 tambah 21 nggak bisa mikir. Iya. Artinya apa? Di situ fungsi pikiran kritis kita lagi turun. Sehingga pada saat bersin, makanya kalau bagi yang muslim itu disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga yang mendengarkan juga itu mendapatkan juga sebenarnya kan. Makanya dibalas. Nah, sebenarnya pada saat bersin itu juga bisa seperti itu. Bahkan pada saat kita buang air ya.
buang air itu fungsi pikiran kritis kita itu Pak Robi kenapa lemot? Mungkin di upgrade aja UI di toko handphone terdekat. Nanti kayak UI nanti tak jelasin. Nanti dijawab ya. Ya nanti ya. Biar jadi kelarin dulu. Terus yang berikutnya mungkin ini agak maaf dalam konteks ini untuk edukasi. Mungkin pada saat orang mengalami kalau yang sudah suami istri atau yang sudah ini bersifat dewasa, pada saat orang orgasme, klimaks. Iya, karena apa? Karena orang orgasme itu yang kita sebut hormon dos itu sedang melimpah dalam diri kita. Dos itu dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Tapi syaratnya harus hubungan suami istri ya? Ya, saya tidak berbicara tentang norma ya di sini ya. Saya tidak berbicara tentang enggak Bang. Maksudnya klimaks yang dimaksud abangnya ini ketika berhubungan suami istri, bukan dikeluarkan secara sendiri-sendiri gitu kan? Ya, ini berbeda lagi. Kalau kita berbicara secara teknis bisa, tetapi kan nanti ada dampak kalau kita misalnya bilang ini masturbasi atau onani. Kenapa? Karena kita diberikan nilai dari kecil, itu baik nilai sosial maupun nilai agama. Ini adalah hal yang dianggap pertama dilarang, yang kedua berdosa. Sehingga nanti kalau itu menjadi sebuah program dalam diri kita, menjadi sebuah belief kita, ya, itu akan terjadi namanya proses self punishment. Jadi ada sebuah perasaan bersalah, guilty feeling di situ. Iya, benar. Itu makanya saya bilang ini konteks ya. Konteksnya kalau norma ya normatifnya baiknya pada saat hubungan suami istri. Tapi kalau ditanya secara teknisnya pada saat misalnya onani ataupun masturbasi dan dia mengalami itu bisa. Tetapi kan kita berbicara dampak lainnya. Di situ ada sebuah perasaan bersalah, guilty feeling tadi, dan di situ nama guilty feeling nanti menimbulkan yang kita sebut self punishment, penghukuman kepada diri sendiri. Penyesalan. Ya, penyesalan itu karena ada perasaan bersalah kan? Iya. Iya, wah ini house demam nih kalau cerita klimaks. Semua orang demen lah, ya kan? Aku sih demen karena iya. Serius. Bohong banget kalau kalian nggak demen. Mana coba ya yang nggak demen mana? Typing coba. Kemarin aja buktinya begitu ngomongin beginian Bang, kemarin penonton langsung naik Bang. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. Burah. Ya, sama-sama. Salam juga dari pinggiran Jaksel. Yang mana belum paham Bang Suge? Ewongnya belum paham. Oh, ewong. Coba dilanjutin dulu. Maaf tadi aku distract dikit dulu. Karena pengertian klimaks itu mungkin bagi teman-teman, karena ada beberapa teman di sini yang punya itu Bang, nggak apa-apa dikeluarin sendiri. Ada yang mensahkan seperti itu karena nggak punya pasangan. Oke. Kalau kita berbicara seperti itu kan ini salah satu, kita berbicara salah satu dari sekian banyak tentang timing yang kapan kita melakukan afirmasi. Gitu. Makanya kan kita ini diwajibkan untuk berprasangka baik. Prasangka baik itu sebenarnya itu juga salah satu dari ucapan dan dari visualisasi imajinasi kita. Kita berimajinasi yang baik karena tadi ada yang Quranic law attraction tadi ya sebenarnya menurut hukum law sendiri salah satu kan? Ya menurut hukum semesta sendiri ya itu kan sama, kita memvisualkan, kita mengimajinasikan, cuma kita menghadirkan saat itu sudah terjadi. Nah jadi dari diksi kalimat pun itu kita bisa amati. Kalau misalnya orang bilangnya dia bervisualisasi, dia mengimajinasikan, wah saya akan dapat mercy. Nah itu bukan teknik loa sebenarnya, karena itu ada beberapa hal yang dia sudah keliru. Kenapa? Karena dalam teknik itu kurang lebihnya menyatakan dia merasa hal itu sudah ada, sehingga yang dipancarkan itu adalah rasa syukur kalau kita berbicara di energi dan vibrasi gitu loh. Ya kan? Nah ini berkaitannya banyak, jadi yang tadi seperti dibilang soal yang klimaks tadi, nah itu hanya salah satu waktunya. Ya itu dari segi waktu dan kondisi yang paling baik itu kalau kita berbicara di tataran energi, kondisi di mana kita dalam kondisi vibrasi energi yang lebih tinggi. Apa itu? Sederhananya pada saat hati kita minimal itu dalam kondisi netral.
Apa yang aman dilakukan saat kita ingin tapi tidak punya pasangan? Puasa, kalau dari segi agama disarankannya berpuasa. Olahraga, puasa. Puasa kan nggak harus muslim aja guys. Oh iya. Juga ada puasa guys. Setauku dari beberapa agama Ibrahimanik itu puasa itu diajarkan kok ya. Asik kan? Bahkan kemarin ada teman yang naik ke sini juga bang, seorang Katolik yang puasa 40 hari. Oh ya betul, ada ya seperti itu ya. Nah itu tapi betul juga tuh kata Salma JS. Kalau dia sendiri tadi gimana, COD aja di Shopee katanya. Itu bukan COD di Shopee bang, itu kurirnya. Kalau mau berhubungan itu kenapa ya? Nah ini ada pertanyaan serius ya. Saya anggap ini cukup serius dari Nyaca ya. Jadi kalau suami nggak pernah mau berhubungan itu kenapa ya? Ya pertama ya harus didiskusikan apa? Karena kalau secara normalnya, walaupun tiap orang itu normalnya itu berbeda-beda, itu juga tergantung usia. Mungkin di fase 25 sampai 35-an itu intensitas hubungan suami istri itu berapa kali, ya kan? Nanti dengan meningkatnya usia mungkin ada penurunan, bahkan masih ada yang tetap seperti itu. Nah, namanya suami istri ini kan yang dibutuhkan adalah sebuah komunikasi. Tentunya harus dikomunikasikan kepada suaminya, Kak Niaca. Nah, kalau memang itu penyebabnya itu adalah tentang fisiologisnya atau kita sebut fisiknya, bisa jadi mungkin ada gangguan kolesterol, ada gangguan hipertensi atau gangguan gula di situ. Yang kita juga harus amati itu. Tapi kalau misal secara kesehatan fisiologisnya atau fisiknya baik, mungkin yang berkaitan dengan mental, yang berkaitan dengan psikologisnya, gitu ya, Mbak Niaca ya. Kasih Kak Will. Kalau berumah tangga aku masih polos takut. Nah itu imah 3A itu menarik tuh. Saya sudah membuktikan sendiri loa. Nah gimana tuh? Saya minta tanggapan dulu nih dari Kak Wijaya sama Bang Nick. Mungkin Tentang loa. Ya tadi kan saya sudah membuktikan sendiri loa. Artinya dia sudah merasakan loa itu sendiri. Kalau pandangan Kak Wijaya, Bang Nick? Pandangan tentang keberhasilannya dia. Iya. Ya semua orang tuh begini ya, kalau menurutku ya. Memang kita nggak bisa. Jadi afirmasi tuh kayak gini teman-teman, kayak ini bahasa simpelnya tuh kayak sugesti ke diri sendiri. Hari ini gue bahagia, hari ini gue harus happy, berkelimpahan rezeki, bertemu dengan orang-orang baik, itu kayak sugesti. Berhasil atau enggaknya, bener abangnya tadi, berhasil atau enggaknya itu kalau kita cuma sekedar ngomong dan itu cuma nancep di dalam pikiran, itu memang kurang, bahkan kemungkinan berhasilnya sedikit. Tapi ketika itu masuknya ke vibrasi itu kayak gini teman-teman, simpelnya ya, dari hati, tapi kita tidak memikirkan itu. Kalau aku ya lebih seperti itu ya bang. Jadi kayak aku mensugesti diriku sendiri, tapi aku tidak memikirkannya. Oke. Aku mensugesti diriku sendiri, tapi aku tidak memikirkan hasilnya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau aku simpelnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi aku ngomong sendiri, tapi ya udah gitu loh. Nggak aku harap untuk hari ini harus begini-begini, enggak. Pokoknya ketika hatiku sudah tenang, udah kayak udah pokoknya yang terjadi ini dijalanin dulu nih. Itu kalau versiku. Kalau keberhasilan itu kalau menurutku ya bang ya, kita ini kan punya keinginan. Orang itu kan punya keinginan ya. Misalnya kayak hari ini aku mau pengen nih dapat rezeki banyak kan gitu. Itu disugestikan dari pagi ini. Lah, ketika apapun hasilnya, itu menurutku baik. Walaupun tidak sesuai, misalnya tidak sesuai keinginan, tapi karena keinginanku tuh udah aku pendem dari awal, aku mensugesti diriku sendiri, tapi aku tidak memikirkan hasilnya. Jadi apapun yang aku dapat, ya udah itu yang baik ternyata gitu. Itu aku sendiri.
versiku. Jadi kayak misalnya aku udah berhasil nih, yang berhasil tuh versi diri kalian. Gimana cara kalian bersyukur apa yang didapat saat ini? Kalau aku seperti itu. Baik, ya. Menarik Tidak ya. memaksakan. Menarik ya kalau dari Kawijaya ya. Silakan kalau Bang Nik ada tambahan atau ada pandangan lain ya. Iya, kalau dari aku law of attraction ya, hukum tarik menarik. Lebih apa yang kita buat, yaitu yang kita dapat, gitu kan, simpel aja gitu. Jadi ketika kita berbicara itu, otomatis kita berbicara energi dan frekuensi, gitu. Jadi kalau energi kita baik, frekuensi kita baik, ya insya Allah orang yang datang ke kita tuh baik gitu. Ibarat kata gini deh, semua penduduk di dunia yang beragama Islam gitu, itu otomatis mereka tuh walaupun sekali pengen nginjakin kakinya ke tanah suci Mekah, walaupun cuma sekali. Atau di agama Kristen mungkin ke mana? Vatikan. Yerusalem. Yerusalem. Pasti agama Kristen pasti mau arah ke sana, atau Katolik gitu loh. Walaupun cuma sekali. Makanya di tempat-tempat tersebut, misalnya kayak di Mekah, misalnya tiba-tiba ada orang ketemu jodoh di sana, atau tiba-tiba meninggal dalam keadaan yang bagus, atau mereka ketemu sama orang. Karena apa? Energi semua umat Muslim yang positif tuh masuk ke Mekah gitu loh. Karena nggak mungkin orang mau umroh kayak aku misalnya, mau umroh tapi nanti di sana mau maling, mau umroh nanti di sana mau cari cewek, kan nggak mungkin. Mereka kan pengen ibadah dan bertaubat. Makanya energi seperti itulah yang pengen dibentuk di dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Nah, pertama kita yang tadi itu benar, kayak mau tidur sama bangun pagi, kita harus membentuk energi dan frekuensi itu sebaik mungkin supaya kita keluar rumah, apapun jalannya nanti, yaitu tergantung sama energi dan frekuensi yang kita bentuk sebenarnya. Walaupun tadi baik atau buruk itu kita tetap bersyukur. Ya berarti memang semuanya akan kembali ke diri kita. Makanya ketika Bang Herdian tadi bilang walaupun tuh hasilnya buruk ya tetap bersyukur, tetap diterima. Jadi harus siap gitu. Ya itu sebenarnya tergantung kita sendiri melakukan itu. Kan ada juga yang frekuensi kita masih nongkrong nih 10 orang, tiba-tiba aku nguap. Ada 1 orang 2 orang yang ikutan nguap gitu kan. Itu sebenarnya frekuensi gitu. Dia ke bawah-bawah sama frekuensi kita gitu loh. Berarti dia sama kayak kita nih. Mungkinnya aku nggak fokus dalam meeting itu. Ternyata yang satunya lagi tuh nggak fokus karena apa? Dia ikut-ikutan nguap gitu. Jadi makanya sesimpel itu sebenarnya ngebentuknya, cuman untuk menjadi orang yang benar-benar apa yang diinginkan bisa terwujud itu ya yang merusak itu kadang diri sendiri. Oke, diri sendiri udah bener. Nah habis itu baru lingkungan, habis itu baru media sosial dan segala macam gitu loh. Makanya diri sendiri dulu nih yang kuat, energinya atau frekuensinya dulu yang kuat, biar supaya orang-orang di sekitar itu kebawa energi kita. Soalnya kalau kita lemah, makanya kita galau, gampang emosi atau gampang tersinggung. Ya karena kitanya kalah sama energi yang di luar gitu. Jadi suara ibu-ibu siapa ya? Iklan. Kayak gitu sih Pak, sedikit mungkin secara bahasa kuliahnya mungkin Pak Robi paham lah ya gitu loh. Kalau aku sih mungkin lebih kayak paham generalnya aja gitu loh, karena masih belajar tentang bikin ini kayak gini, live kayak gini kan ngebentuk juga energi aku supaya positif gitu kan, supaya aku soalnya nggak banyak juga live kayak gini yang aku lihat, jadi makanya aku bentuk live kayak gini. Itu ngebantu aku juga gitu supaya energinya teman-teman tuh jangan sedih-sedih terus gitu loh, jangan curhat-curhat terus gitu kan, yang sedih-sedih gitu. Mungkin hari ini sedih, seminggu kemudian kalian bisa happy gitu ya teman-teman. Itu luar biasa ya. Jadi dari Kawijaya Bang Nik menyatakan tentang loa. Tapi yang menariknya begini, sebenarnya semua orang itu master loa. Ini perlu garis bawah, ini statement dari saya. Semua orang itu adalah master loa. Ternyata kita ini sudah menarik apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini sesuai dengan hukum loa itu. Tetapi kita ini selalu menganggap loa itu adalah hal yang menyenangkan saja. Orang ini harus selalu menyatakan loa itu terhadap sebuah hal yang dianggapnya baik untuk dirinya.
sejatinya apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu kita yang narik. Iya. Dengan apa? Dengan doa kita, entah yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukum semesta ini sendiri, yang ditangkap oleh semesta ini bukan apa yang dikatakan di mulut kita, tetapi apa yang kita rasakan. Contoh sederhana, kita bangun tidur dengan kondisi yang perasaan yang kurang baik, entah itu emosi, marah, jengkel, dan sebagainya. Ya insya Allah sepanjang hari dia akan menemukan hal-hal yang sifatnya menjengkelkan, buat emosi dan sebagainya. Artinya apa? Loa itu sudah berjalan sesuai dengan hukumnya. Ya, makanya saya bilang semua orang itu adalah praktisi loa. Jadi kalau misalnya kita di sini, termasuk saya memberikan ini khususnya kepada diri saya, apapun yang saya hadirkan saat ini, apapun yang saya alami dalam kehidupan saya saat ini, sebenarnya saya sendiri yang mengundang dan menghadirkannya. Nah, dari sinilah kita menumbuhkan kesadaran. Oh, jangan-jangan perasaan kita di masa yang lampau itu, inilah yang dimanifestasikan. Gitu loh. Itu kalau kita berbicara di loanya. Yang dipupuk ya. Iya. Iya. Makanya tadi aku ngomong sama teman-teman, jangan adakan beberapa tappingan bang, aku sampai sekarang masih kesel, masih emosi, masih dendam. Iya. Nah, itu secara nggak langsung kalian menyimpan penyakit, ya nggak sih? Mungkin hasilnya nggak sekarang, bisa jadi beberapa saat ke depan. Gitu. Makanya kalau ada rasa masih dendam, kesel sama pasangan atau apa, lepasin aja. Gitu. Karena yang rugi bukan pasangan kalian, yang rugi kalian, gitu. Yang rugi diri kita sendiri, gitu. Tapi kamu marah-marah sama orang, ya tadi itu hasilnya pusing, habis marah-marah pusing. Ada yang tadi habis marah-marah masuk ke UGD juga ada bang. Ya. Tapping gitu. Kak Wijaya gini, tadi kan saya sempat tapping ya, saya candain. Jadi betapa pentingnya kita memahami emosi ya, emosi sebagai guru di kehidupan kita. Kenapa? Orang ini memandang kalau kita bicara, ya saya lagi emosi nih, ya kan? Kalau dibilang saya lagi emosi, dianggapnya saya lagi marah. Nah, ini satu keliru di awal kita dalam memahami apa itu emosi. Ya kan? Pada saat mungkin teman-teman di bawah yang tadi disebut ibu-ibu galau tadi melihat para host dan co-host ini yang punya good looking seperti ini jadi berbunga-bunga, itu kan sebuah emosi namanya. Iya. Tetapi yang dipahami kebanyakan orang, emosi itu adalah rasa marah dan jengkel itu saja. Berhubungan dengan marah ya. Iya. Coba kita amati sebenarnya marah itu sendiri apa? Marah itu kan sebuah perasaan. Kalau kita berbicara emosi itu adalah dan motion ya. Walaupun dia itu kalau dalam bahasa Latinnya movere itu bergerak sebenarnya kan. Tapi kalau kita bicara di Inggrisnya dan motion. Berarti itu melambangkan energi, motion itu yang bergerak. Ada sebuah energi yang bergerak. Dalam hal ini apa? Yang kita sebut rasa. Jadi rasa apapun yang bergerak itu disebut emosi. Nah, tetapi orang mengelompokkan menjadi ini energi negatif dan energi positif. Nah, di salah satu teori self healing dan untuk membantu orang melepaskan keterikatan emosi, salah satunya itu adalah forgiveness terapi atau terapi memaafkan. Ya, karena terapi memaafkan itu dijelaskan dalam alur prosedurnya, bagaimana kita melepaskan ikatan yang kita rasakan itu agar tidak membebani kita, karena sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap emosi kita, ya kan? Emosi kita itu hadir karena kita memaknai sesuatu dengan cara pandang kita. Iya. Misal nih, coba Bang Wijaya julurin lidah kayak orang ngejek, coba di sini. Nanti kena band. Kena band. Atau misal apapun, ya kan? Ya. Dirungkat. Beberapa orang akan menganggapnya ini lucu.
Tapi ada orang yang menganggapnya wah ini sebuah tantangan, sehingga dia merasa dirinya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Itu kan disebut marah itu kan. Dia merasa dirinya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Itulah teman yang marah. Yang mencet naik ini gantian ya teman-teman ya. Jadi di sini komalnya nggak rame-rame, biar ngobrolnya tuh fokus. Kalian typing dulu aja. Kalau mau naik nanti gantian. Di room ini kayak gitu. Terus setiap Jumat dan Minggu kita live-nya malam. Kalau Senin sampai Kamis, Sabtu itu pagi jam 7, jam 8 lah paling telat. Gitu teman-teman ya. Mohon pengertian yang mencet naik tuh nanti habis Pak Robi ya. Pak Robi kita lagi kuliah dulu nih biar cepat. Enggak kuliah. Ini pelajaran sangat berharga guys, serius. Ini pelajaran yang sangat jarang lah gitu. Ya, saya sini bukan untuk mengajari, karena saya juga dalam proses belajar. Karena saya nganggap saya belajar seumur hidup lah ya, teman-teman ya, Bang Nik, Kak Wijaya. Jadi saya juga coba men-sharekan apa yang sudah saya pelajari selama ini, dan sampai saat ini pun saya tetap belajar hal-hal seperti itu. Nah, jadi menurut saya kenapa kita wajib, kesannya itu wajib walaupun tidak diwajibkan untuk melepaskan emosi itu. Karena sebenarnya kalau kita memaafkan itu artinya kita melepaskan ikatan emosi yang ada di dalam. Karena ada sebuah hukum emosi ya, yang kita sebut hukum emosi itu, semua emosi itu membutuhkan ekspresi. Oke, ini hukum emosi. Ya, kita harus memahami. Jadi dalam hukum emosi itu semua emosi itu membutuhkan ekspresi lagi. Yang berenang gini, Bang. Kalau ngelihat gift tetap jiwa hostnya meronta-ronta. Oh iya, wajib. Makasih. Lagi. Termasuk seneng ya teman-teman ya. Seneng tuh kan? Ini emosi ya ini. Iya. Ya makanya gue bilang termasuk seneng. Iya. Dan jadi seneng tuh. Membutuhkan ekspresi kan? Meletet langsung gini. jadi nangis itu bukan tentu sedih teman. Nangis itu bisa jadi kita terlalu bahagia, makanya diekspresikan secara emosional dengan cara nangis. Nah, itu udah ini untuk kita semua lah ya. Jadi karena semua emosi membutuhkan ekspresi, sebenarnya kita harus ekspresikan emosi tersebut. Jadi emosi itu ekspresinya ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, beberapa orang salah dalam menempatkan itu. Inilah yang akhirnya merusak sistem dalam diri orang itu, bahkan mempengaruhi fisiologisnya, mempengaruhi kesehatan fisiknya. Marah yang dipendam terlalu lama itu akan merusak banyak sekali organ-organ tubuh kita, karena dia bersarangnya bermemorinya itu di dalam tubuh kita. Terima kasih. Salah nggak sih Pak? Misalnya orang pernah bermasalah sama aku gitu kan, terus aku tuh lagi happy gitu, terus orang itu nyerang terus tuh akhirnya aku blok gitu loh, itu salah nggak sih? Aku cuma pengen ini aja sih, bukan berarti dendam gitu, bukan berarti benci, tapi ini udah terlalu lama didiemin nih gitu, jadi akhirnya aku blok gitu loh. Oke. Harusnya sebelum saya jawab ya, Bang Nik. Sebelum saya jawab ya, Bang Nik ya. Jadi gini, yang kita sebut memaafkan itu ada hukumnya. Apa? Memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang dilakukan orang kepada kita. Itu bukan berarti kita membenarkan. Memaafkan itu juga bukan berarti kita mempersilahkan kembali. Misalnya orang mengalami KDRT. Saya sarankan untuk dia melakukan forgiveness. Bukan berarti nanti dia pulang, ayo nih gampar. Enggak. Saya tidak berbicara tentang konsep apabila engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan. Ya kan? Bukan juga dia ya menganggap orang tersebut harus berada dalam dirinya, enggak. Tetapi murni memaafkan ini adalah melepaskan semua ikatan emosi dampak daripada perbuatan dan perilaku dari orang tersebut atau kejadian tersebut di diri kita. Artinya apa? Ini menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita ya kita selesaikan dengan cara apa? Memaafkan.
terlepas nanti setelah kita memaafkan, kita laporkan secara hukum dan sebagainya, itu bukan urusan. Tetapi kita di sini memaafkan. Nah, di situ kita cek dan recheck kembali, apakah kita betul-betul sudah memaafkan. Karena ada tanda-tandanya. Kalau kita sudah memaafkan sesuatu yang sudah pernah terjadi, dan kalau itu masih belum tuntas, itu biasanya akan relapse kembali atau akan berulang kembali. Nah, ngeceknya itu salah satunya kita amati, kita bayangkan kejadiannya, bayangkan orangnya, ya. Makasih Bang. Kalau kita betul-betul sudah memaafkan, biasanya kita sudah tidak ada lagi rasa yang sebelumnya membebani. Iya. Nah, itu. Kalau aku berpikirnya gini, bener nggak Bang? Coba ya. Jadi ketika kita bermasalah dengan seseorang, terus kita ngeblokir, kita bilang udah memaafkan nih, gue udah ikhlas, gue udah ini, tapi gue udah nggak mau kenal lagi misalnya. Itu bukankah masih ada rasa yang nyangkut? Makanya saya bilang tadi, ya sama kan, konteksnya sama kan antara Bang Dik sama Bang Wijaya ya. Jadi kalau memaafkan itu urusan kita. Tindakan berikutnya, misalnya kita mau melaporkan tindakannya yang tadi sebelumnya memukul dan sebagainya, itu berbeda. Itu kita memberikan sebuah aksi yang kita sebut aksi hukum. Misalnya kalau wah ini orang kalau saya biarkan terus, saya sih sudah nggak marah lagi, tetapi kalau dia terus menyerang saya, ini akan mempengaruhi diri saya. Sudah saya blok. Itu adalah antisipasi diri kita. Ya, antisipasi untuk menstabilkan batin kita ya. Kita juga. Nah, disitulah yang konsep self love sebenarnya. Self love itu ya kita betul-betul menyayangi diri kita. Kita tidak mengizinkan orang lain untuk melukai kita. Iya, karena kan mental orang kan beda-beda gitu kan. Memang ada yang bilang, temanku bilang, kenapa lu blok sih, kan gue nggak ngeblok gitu kan. Ya aku cuma bilang, ya mungkin mental lu beda, lu mungkin lebih kuat, gue nih nggak kuat, gue bilang. Jadi gue sudah memaafkan dan gue sudah baik-baik aja gitu kan. Tapi gue nggak pengen ngelihat apapun tentang hidup dia gitu loh, karena biar dia sehat dengan kehidupannya, aku pun sehat dengan kehidupanku, aku bilang. Jadi aku bilang kayak aku kalau lu nggak ngeblok, ya mungkin lu kuat gitu loh, lu lebih hebat dari gue bilang gitu loh. Makanya aku tuh ngeblok itu karena memang sudah sakit banget di hati gitu loh. Jadi aku ngeblok itu, lu bahagia dengan hidup lo, gue bahagia. Jadi kita nggak sama-sama lihat postingan. Soalnya kalau postingan masih kelihat, akan jadi bahan omongan lagi gitu. Gitu itu loh. berarti sebenarnya masih ada emosi yang melekat, tapi mungkin bukan aku yang ngomongin, dia gitu kan. Dia tuh yang suka, misalnya ada pencapaian apa di aku, itu tuh temenku nyampein, kemarin dia ngomongin lo gini, kemarin lo ini nih, lo bener posting itu, lo pernah kok postingan aja bermasalah gitu loh. Jadi yang akhirnya ya masuk lagi ke hatiku yang tadinya aku udah lupain, padahal kita udah maaf-maafan, padahal udah ini, tapi kenapa masih diomongin kayak gitu kan. Oh berarti memang harus gua blok nih gitu, biar dia bahagia dengan hidup dia tanpa melihat hidup aku gitu loh. Aku pun juga kayak gitu loh. Ya udah, dan akhirnya hitungan hari aku lupa gitu loh kalau aku tuh punya masalah sama dia aja. Akhirnya relax gitu. Akhirnya benar-benar yang kayak tenang, damai gitu. Jadi temen yang datang ke aku pun juga nggak ngebahas dia lagi gitu. Itu sih alasan aku ya gitu. Ya tiap orang mungkin memiliki alasan berbeda-beda, tapi kalau alasan itu untuk melindungi dirinya ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi ya itu tadi kuncinya gini, kalau kita memang betul-betul sudah memaafkan, walaupun itu beberapa orang ada yang membutuhkan proses, tapi intinya pada saat dia mengingat kembali orangnya, mengingat kembali kejadiannya, itu bukan lagi menjadi sebuah intensitas emosi lagi. Dia tidak merasakan ledakan emosi. Nah itu aja sih kuncinya di seperti itu ya. Nah, berarti tidak ada hubungannya sama kedewasaan. Menurut Abang ada hubungannya dengan kedewasaan nggak? Ya dewasa itu kan bagaimana orang berkesadaran, tentang kesadaran. Kalau kita berbicara kedewasaan, dewasa itu tidak ada sama sekali tentang usia. Bukan menyangkut usia, tetapi bagaimana orang itu merespon, memaknai segala sesuatu itu dengan cara pandang dan sudut pandang yang jauh lebih lebar. Kalau menurut pemahaman saya itu dewasa, ya kan? Nah jadi saya ingin melanjutkan yang tadi, saya cuma
memberikan sebuah analogi saja. Terkadang kita menempatkan diri kita gini, kita ini bertikai dengan seseorang, tiba-tiba orang tersebut menikam kita, ya pisaunya menancap lah mungkin di punggung. Alih-alih kita mau ke rumah sakit atau ke dokter untuk minta bedah ini, tetapi kita keliling-keliling, aku ditikam si A loh. Kita tunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kita jadi korban. Itu yang sering terjadi dalam case apapun. Analogi yang saya ceritakan barusan sering terjadi. Ini saya bercerita ini pun untuk selalu mengingatkan diri saya agar apabila saya dilukai orang, tugas saya adalah mengobati luka saya, entah ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya. Kalau nanti terlepas apapun selesai luka saya sembuh, saya serahkan ke jalur polisi dan sebagainya, itu sudah lain persoalan. Tetapi yang perlu kita lakukan itu adalah kita obati luka kita sendiri. Salah satunya adalah memaafkan. Demikian dari saya, teman-teman. Mungkin masih banyak yang masih mau naik, ya. Jadi persilahkan. Terima kasih Pak Robi. Iya. Oh, malam ini kita dapat pelajaran yang sangat berharga ya teman-teman. Bang Robi aku follow ya. Iya, sama nanti. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh. Siap Bang, siang Bang. Ya. Saya izin turun ya, Bang Nik, makasih ya, Bang. Jaya. Untuk teman-teman, Sehat saya mohon selalu. maaf kalau seandainya ada kata-kata saya kurang berkenan. Saya hanya sekedar sharing, dan sharing saya ini juga sebenarnya selalu untuk mengingatkan diri saya juga ya. Terima kasih Iya, sebelumnya. ya. Sehat Ya, selalu. saya izin. Saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih ya, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.